Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang social relationship gitu atau hubungan sosial kamu dengan seseorang. Nah, tepatnya topiknya adalah kamu di mata dia sekarang. Jadi bagaimana dia memandangmu atau bagaimana sih kamu tuh di matanya, di pandangannya tuh kamu orang yang seperti apa gitu. Dia siapa? Ya, siapapun orang yang pertama kali kamu pikirkan ketika membaca judul dari video saya. Jadi kamu di mata dia sekarang. Nah, orang yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kalian, orang yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya, ya orang itulah nantinya yang akan terbaca di video kali ini untuk kalian. Begitu, oke? Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silakan memilih antara PL 1, PL 2, dan PL 3. Pilihlah menurut suara hati kalian, menurut isi hati kalian, menurut intuisi kalian. PL mana yang kira-kira memanggil-manggil kalian gitu, PL mana yang sekiranya adalah PL kalian. Saran saya jangan terlalu lama memilih karena takutnya akan bias atau tercampur dengan pikiran kalian. Karena di sini kalian disarankan untuk memilih sesuai isi hati kalian, sesuai panggilan hati kalian. Jadi sesuai intuisi kalian lah pokoknya ya. Jika membutuhkan waktu lebih untuk memilih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-teman yang memilih tebaran 1. Jadi mari kita lihat detailnya. Trust your path, percayai langkahmu, pilihanmu, jalanmu. Ada the ancestor dan six of wands. Nah, the ancestor ini kalau di tradisionalnya adalah hierophant gitu. Jadi kamu di mata dia sekarang, untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, jadi dia ini memandangmu sebagai seseorang yang optimis, seseorang yang tahu apa yang kalian inginkan. Jadi kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu tujuanmu, kamu tahu dan mengenal dirimu sendiri, kamu punya prinsip yang kuat. Nah, sehingga langkah-langkahmu tuh juga terarah gitu. Nah, dia ini memandangmu sebagai seseorang yang ibaratnya tuh tegak gitu loh. Tegak dalam artian kamu tahu mau kemana, kamu tahu ingin meraih apa, sedang menuju kemana. Jadi karena kamu tahu kamu inginnya apa, kamu sedang menuju kemana ya. Jadi langkahmu ini tidak goyah dengan kondisi lingkunganmu, dengan kondisi eksternal. Nah, dia memandangmu seperti itu. Nah, dianya juga karena kamu ini adalah seseorang yang optimistis, kamu punya prinsip yang kuat. Nah, dia di dekat kamu pun juga nyaman karena dia merasa insightful gitu dekat kamu. Jadi kamu tuh seolah-olah bisa memberikan optimisme juga, bisa memberikan keyakinan atau prinsip juga bahwa dalam hidup ini memang setiap orang harus memiliki prinsipnya masing-masing gitu. Karena kalau kita sendiri tidak punya pondasi yang kuat, maka akan mudah goyah gitu. Nah, dia mungkin suka sama kamu atau suka deket sama kamu tuh ya karena kamu prinsipnya kuat, kamu optimistis, kamu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan gitu, jadi tegas bisa. Nah, selain itu juga di mata dia kamu adalah seseorang yang senantiasa bisa memberikan good vibes gitu. Jadi energinya tuh positif gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat dia nyaman dekat sama kamu, atau mungkin juga membuat dia suka sama kamu karena kamu tuh ya mungkin karena kamu tahu apa yang kamu mau, kamu bisa memilih dan memilah gitu harus bagaimana, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, jadinya
pembawaan kamu, karakter kamu tuh ya senantiasa positif gitu. Nah, jadinya orang-orang di dekat kamu, termasuk dia yang kamu pikirkan ini tadi, ngerasanya tuh dekat kamu happy, dekat kamu optimis, dekat kamu ya good vibes intinya. Jadi vibrasi yang kamu pancarkan tuh positif, bikin orang-orang yang dekat sama kamu tuh juga nyaman gitu. Nah, seperti itulah dia ini memandangmu gitu. Nah, kamu mungkin menurut dia juga sosok yang bijaksana gitu. Jadi wisdomnya itu tinggi gitu. Jadi kebijaksanaanmu, kedewasaanmu, kematangan emosionalmu tuh baik sehingga membuat kamu di mata dia itu seseorang yang dewasa, seseorang yang tenang pembawaannya, nggak geradak geruduk, nggak labil, jadi emosinya tuh sudah stabil gitu. Jadi dia memandangmu sebagai seseorang yang seperti itu. Mungkin juga ini terlepas dari usia kamu atau perbedaan usia di antara kalian, antara kamu dan dia yang pertama kali kamu pikirkan ini. Ya, terlepas dari perbedaan usia itu, tapi dia merasa kamu tuh dewasa gitu. Misalnya ini adalah seorang perempuan, kamu adalah seorang perempuan, ya dia ngelihat kamu tuh keibuan gitu. Misalnya kamu adalah seorang laki-laki, ya dia ngelihat kamu tuh bisa dewasa, bisa ngemong, bisa menenangkan, bisa membuat kamu yakin bahwa semuanya baik-baik aja gitu. Even saat ini ada masalah, kamu sedang memiliki masalah, tapi kamu bisa nunjukin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Memang belum bisa diselesaikan hari ini. Memang masalah itu masih berlangsung gitu, tapi kamu bisa membawa aura ketenangan, aura optimistis bahwa semuanya bakalan baik-baik aja. Kamu bisa menyelesaikan itu. Kemampuanmu bisa menyelesaikan segala tantangan yang kamu miliki. Jadi dia ngelihat kamu tuh ya senang aja, happy gitu bawaannya, karena kamu sendiri juga tidak labil emosionalnya, jadi tidak gegabah, kamunya bijaksana, kamunya dewasa. Jadi orang-orang di sekitarmu termasuk dia ini ngerasa positif aja deket kamu gitu. Jadi lawan katanya toxic gitu. Nah, kamu tuh bener-bener bisa memberikan positivity untuk lingkunganmu termasuk dia. Jadi membawa pengaruh positif untuknya begitu. Jadi ya itu tadi intinya, kamu adalah seseorang yang bijaksana, matang secara emosional gitu. Kamu mungkin menurut dia juga seseorang yang spiritualis atau agamis gitu. Intinya adalah orang-orang yang taat dengan prinsipnya, terus bisa mencairkan suasana, bisa bikin suasana tuh positif gitu. Nah, seperti itulah kamu di mata dia. Jadi seperti itulah dia memandangmu, seperti itulah apa ya, ibaratnya brandingmu di mata dia gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Jadi seperti itulah intinya bagaimana dia memandangmu atau bagaimana kamu di mata dia. Oke? Saya pikir cukup untuk file 1. Kemudian kita akan lanjut untuk file kedua. Halo teman-teman yang memilih file kedua. Mari kita lihat bagaimana kamu di mata dia sekarang. Jadi bagaimana dia memandangmu atau bagaimana sih karaktermu atau pembawaanmu menurut dia gitu. Intinya bagaimana dia menilaimu gitu, oke? Leap, you go first. Universe akan backup kamu. Sini ada Knight of Wands dan the Moon. Oke. Jadi kamu yang memilih file kedua, dia bagaimana dia memandangmu atau bagaimana dia menilaimu di file kedua ini. Jadi menurut dia, kamu ini adalah seseorang yang berani, seseorang yang cenderung nekat, seseorang yang pokoknya actionnya itu benar-benar berani, actionnya itu nekat, muter-muter aja ya. Pokoknya intinya adalah berani, nekat,
cenderung tidak ragu-ragu dengan pilihan kalian gitu. Jadi kalau maunya apa itu ya udah itu yang akan kalian perjuangkan gitu. Ini mirip dengan PL 1 tadi, tapi bedanya adalah kalau di PL 1 tadi actionnya itu cenderung lebih kalem. Nah, sedangkan kalian di PL kedua ini actionnya cenderung lebih pace-nya itu lebih cepet gitu, lebih satset, lebih sigap, lebih berani lagi gitu. Nah, tapi negatif side-nya adalah menurut dia kamu juga berani sekaligus gegabah. Jadi cenderung mengambil sikap itu tanpa berpikir dulu. Jadi kamu berani cuman harus lebih berhati-hati lagi karena menurut dia masih ada hal-hal yang kamu itu careless gitu, kamu yang tidak berhati-hati. Nah, ini juga yang membuat dia ada rasa khawatir gitu, takutnya di dalam tindakanmu, di dalam pengambilan keputusanmu itu merugikan kamu sendiri gitu, atau membuat kamu merugi atau disakiti orang, atau membuat kamu ditikam dari belakang atau intinya dikhianati gitu, karena kamu ini cenderung maju terus tanpa ngelihat kanan kiri, tanpa tidak terlalu mempedulikan saran atau masukan dari orang-orang di sekitarmu gitu. Jadi tindakanmu di PL kedua ini cenderung menurut pemikiranmu saja. Kamu tidak mau mendengarkan saran dan masukan orang-orang di sekitarmu. Sebenarnya itu bagus gitu karena sangat visioner. Tapi terkadang beberapa waktu itu kamu juga perlu mendengarkan saran atau masukan dari orang lain supaya semakin lengkap gitu wawasanmu tentang sebuah keputusan yang ingin kamu ambil gitu. Jadi memang bagus gitu kamu punya visi yang jelas, kamu punya goals yang tajam gitu, maksudnya kamu punya vision yang tajam, kamu punya goals yang jelas, tapi ada beberapa waktu di mana kamu harus mendengarkan saran dan masukan dari orang lain supaya tidak ada hal-hal negatif yang terjadi, atau tidak ada hal-hal yang kurang baik itu justru akan membuatmu merugi. Karena kamu gak mau dengerin orang lain, padahal orang lain itu mungkin sudah pernah mengalami itu, sudah pernah menjalani itu, tapi karena kamu gak mau dengar, akhirnya kamu sendiri yang harus merugi ya. Atau merugi ini bisa berbagai macam hal ya. Merugi ini bisa secara finansial, secara materi, atau juga pokoknya intinya salah mengambil keputusan gitu karena kamu tidak mau mendengarkan saran atau masukan dari orang lain. Nah, seperti itulah dia ini memandangmu gitu. Jadi menurut dia kamu memang berani gitu. Kamu memang visioner, kamu memang intinya tuh tidak ragu-ragu untuk melangkah apa yang kamu mau, ya itulah yang kamu perjuangkan gitu. Jadi kamu pantang menyerah gitu, kamu benar-benar optimistis, kamu harus bisa nggak bisa harus bisa gitu. Nah, kamu orang yang seperti itu, tetapi dia juga ada rasa khawatir di mana bisa saja kamu terpeleset atau kamu terjatuh karena kegegabahanmu sendiri gitu. Jadi dia takut kalau dalam tindakanmu tuh kamu terlalu tergesa-gesa dan tidak mau mendengarkan masukan orang lain gitu. Jadi sebenarnya positifnya adalah kamu seseorang yang mungkin menurut dia bisa memberikan semangat perjuangan gitu untuk dia mungkin. Jadi jika menurut teman-teman bacaan ini benar, kalian memang merasa selama ini mungkin terlalu tergesa-gesa, kalian tidak sama sekali tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari orang-orang di sekitar kalian, terutama si dia yang kalian pikirkan ini, ya coba pertimbangkan untuk sekali-kali dengarkan saran dan masukan dari orang lain gitu.
Kalian tidak harus langsung mempraktekkan itu atau tidak harus kalian langsung menerima itu mentah-mentah itu, tapi dikumpulkan aja informasinya, saran dan masukan dari orang-orang di sekitar kalian. Nah, keputusan tetap ada di tangan kalian, tapi setidaknya itu adalah pelengkap informasi atau wawasan bagi kalian sehingga di samping keberanian kalian, kalian juga paham resiko gitu. Jadi tidak hanya bertindak gerasa gerusuk, tapi kalian juga tahu bahwa tindakan kalian itu sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sehingga ini bisa meminimalisir kemungkinan kurang baik yang mungkin saja terjadi. Jadi kemungkinan buruknya tuh bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Nah, seperti itulah si dia ini orang yang pertama kali kalian pikirkan memandang kalian. Jadi dia memandangmu tuh ya kamu memang berani gitu, kamu nekat, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu berani mewujudkannya. Bisa nggak bisa pokoknya harus bisa gitu. Menurut dia tuh kamu orang yang seperti itu. Tetapi di beberapa waktu menurut dia kamu ini juga keras kepala, kamu nggak mau dengerin masukan dari orang lain yang membuat kamu careless, dan dia ini sebenarnya khawatir, takutnya kalau kamu terjatuh, kamu merugi dari sifat itu. Nah, dia inginnya sih kamu bisa mengubah sedikit watakmu itu atau karaktermu itu supaya keberanian kamu itu juga aman gitu buat kamu, oke? Saya pikir cukup untuk file kedua, bagaimana dia memandangmu atau bagaimana kamu di mata dia sekarang. Next kita lanjut ke file ketiga. Halo teman-teman di file ketiga. Jadi kamu di mata dia sekarang bagaimana itu? Atau bagaimana dia memandangmu, bagaimana dia menilaimu? Nah, dia siapa? Ya, dia yang pertama kali kalian pikirkan. Kali ini adalah untuk teman-teman di tebaran ketiga. Ada The Great Gathering, Ace of Pentacle, dan Three of Cup. Alright. Jadi menurut dia kamu adalah seseorang yang friendly, kamu seseorang yang jiwa sosialnya tinggi, kamu yang selalu peduli dengan orang-orang di sekitarmu, kamu yang ekstrovert, bukan terlalu ekstrovert ya, tapi kamu tidak bisa kalau nggak ngumpul sama teman, kamu nggak bisa kalau enggak rame-rame gitu. Jadi tipikal orang-orang yang lebih suka rame-rame daripada menyendiri gitu. Seperti yang kita tahu kan, orang-orang introvert biasanya dia sukanya sendiri gitu. Jadi sebagian besar waktunya dalam sehari itu dia lebih nyaman jika itu dihabiskan sendiri gitu ya. Dia kerja sama orang lain, dia ketemu sama orang lain, tapi zona nyamannya adalah sendiri. Nah, sedangkan menurut dia file ketiga ini, kamu ini adalah orang-orang yang lebih suka keramaian gitu. Jadi kamu tuh kalau sendiri justru ngerasa tidak bahagia. Nah, dia memandang kamu seperti itu. Jadi kamu menurut dia adalah orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi, yang suka keramaian, yang suka ngumpul-ngumpul sama temen, kamu yang selalu inginnya tuh menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatmu, sahabat-sahabatmu gitu. Jadi kamu juga menurut dia adalah orang yang ramah, orang yang friendly, orang-orang yang easy going atau orang yang gampang berteman dengan siapa aja. Nah, dia ini juga akhirnya nyaman dekat sama kamu karena kamunya ini friendly, kamunya terbuka, kamunya komunikatif, kamunya peduli dengan orang lain. Ya, intinya adalah jiwa sosialmu tinggi, kamu maunya selalu rame-rame gitu. Kamu tidak suka kalau sendirian gitu. Kalau sendiri itu ya udah waktu tidur aja. Nah, waktu selain tidur ya kamu ini maunya bareng-bareng. Nah, dia memandangmu adalah orang-orang yang seperti itu. Makanya dia juga nyaman dekat sama kamu karena dengan dekat sama kamu dia jadi punya banyak teman baru juga. Jadi kamu itu bisa menyambung pertemanan antara temanmu di circle A dengan circle B, kamu sambungin dengan circle C dan seterusnya gitu. Jadi dianya juga senang karena akhirnya dia ketularan punya banyak teman seperti yang kamu lakukan gitu. Oke, jadi itu tadi
Intinya adalah menurut dia kamu orang-orang yang friendly, orang-orang yang ramah, orang-orang yang ekstrovert, maunya kumpul terus sama orang lain, yang peduli dengan temen, yang benar-benar mengedepankan kepentingan bersama gitu. Jadi dia ini juga senang karena dengan begitu, dengan dia deket sama kamu, dia juga punya banyak teman. Nah, karena banyak teman ya pasti banyak bantuan, pasti banyak pertolongan ketika susah, pasti juga ramai aja hidupnya. Nah, menurut dia, teman-teman di file ketiga adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi kamu senantiasa bisa selalu mencairkan suasana dengan mungkin humormu, dengan mungkin ide-ide kreatifmu yang seolah-olah itu bisa merekatkan pertemanan gitu. Jadi social relationshipnya, skillnya itu bagus. Dianya suka gitu deket sama kamu. Oke, saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Halo, sampailah kita di kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari reading kali ini yaitu tentang kamu di mata dia sekarang, atau intinya adalah bagaimana dia menilaimu saat ini. Oke, untuk PL1 tadi, kalian menurut si dia ini, dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika melihat video saya, menurut dia kamu adalah orang-orang yang bijaksana, dewasa, kamu tahu apa yang kamu mau sehingga langkahmu tuh lebih terarah, langkahmu lebih bijaksana, langkahmu lebih dewasa, dan kamu tidak labil lagi secara emosional gitu. Jadi karena kamu sudah memiliki wisdom yang lengkap tentang apa yang kamu inginkan, nah sehingga langkahmu tuh pasti gitu, langkahmu tuh tegap dan pasti, tidak yang mudah terpengaruh oleh lingkungan gitu. Jadi orang-orang, menurut dia kamu adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang spiritualis, orang-orang yang old soul juga bisa menurut dia. Jadi segala tindakanmu, segala pengambilan keputusanmu, mungkin juga ucapanmu, sikapmu, sifatmu, pokoknya semuanya tuh menurut dia tuh kamu matang gitu. Jadi tidak lagi labil yang naik turun, tapi kamu benar-benar bisa memberikan dia ini juga keyakinan bahwa semuanya bakal baik-baik aja gitu. Jadi faithful gitu menurut dia kamunya. Jadi dia ini juga nyaman deket sama kamu karena ngerasa diyakinin, ngerasa diemong. Kalau kamu perempuan ya dia melihatmu ini sebagai seseorang yang keibuan. Jika kamu laki-laki ya dia ngerasa kamu ini bisa ngemong dia gitu, bisa intinya meyakinkan dia bahwa semuanya tuh baik-baik aja gitu. Jadi seorang yang bisa memberikan naungan yang nyaman gitu, sandaran yang nyaman untuk dia. Jadi seperti itulah dia memandangmu, oke? Nah, untuk yang file kedua ini hampir sama seperti file satu tadi. Jadi menurut dia, kamu adalah orang yang optimistis, kamu orang yang berani, tapi juga cenderung nekat dan gegabah dalam pengambilan keputusan. Nah, ada rasa khawatir yang dia miliki kepadamu gitu, khawatir kalau kamu ini nanti, karena menurut dia kamu ini tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari orang-orang di sekitarmu. Nah, dia ini khawatir kalau kamu merugi atau kamu jatuh atau kamu membuat kesalahan karena sifatmu yang keras kepala atau sifatmu yang terlalu nekat, terlalu gegabah dan terlalu tergesa-gesa gitu, oke? Kamu sebenarnya berani gitu, kamu prinsipnya benar-benar kuat, tapi kadarnya sedikit berlebihan menurut dia gitu Kak. Dia pengen kamu lebih boles lagi, kamu lebih terbuka lagi, menampung saran dari orang-orang di sekitarmu, mungkin juga saran dari dia gitu. Jadi dia pengen kalau dia lagi nasihatin kamu, kamunya tuh lebih mendengarkan gitu. Jadi nggak terlalu ngeyel supaya dia juga ngerasa tenang gitu karena kamunya mau diarahkan gitu. Kemudian file ketiga, menurut dia kamu adalah orang-orang yang friendly, kamu orang-orang yang ramah, komunikatif, kamu seseorang yang maunya selalu deket dengan orang-orang di sekitarmu, suka keramaian, suka menghabiskan waktu dengan teman-teman, dengan keluarga. Jadi intinya orang-orang ekstrovert yang pengennya selalu deket dengan orang lain, gak suka sendiri. Dan menurut dia
kamu ini bisa memberikan dia keceriaan juga, karena pada dasarnya mungkin selera humormu tinggi, atau mungkin juga kamu ini ya intinya kamu humoris, kamu bisa mencairkan suasana, kamu bisa merekatkan pertemanan, kamu bisa mencampur, misalnya ada circle A, pertemanan circle B. Nah, kamu tuh bisa membuat semuanya itu deket gitu. Jadi kamu adalah pencair suasana yang ramah, komunikatif, dan bisa merekatkan pertemanan yang semula mungkin dia nggak deket dengan teman-teman kamu, tapi karena kamu ini jago friendly gitu, jadinya si dia ini akhirnya juga punya banyak teman hanya dengan deket sama kamu gitu. Seperti itulah dia memandangmu. Oke, saya pikir cukup untuk reading kali ini. Jadi kamu di mata dia sekarang, atau bagaimana dia menilaimu. Nah, dia siapa ya? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Dia ini bisa pasangan, bisa mantan pasangan, bisa keluarga, bisa rekan kerja, bisa teman main, bisa atasan. Pokoknya siapa aja yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Oke? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena ini bersifat general, jadi yang terbaca adalah dari energi kolektif teman-teman sekalian. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan atau kirim DM untuk saya di situ. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.